Nih ya guys, terlepas dari kalian suka atau enggak sama desainnya yang begini, serta warna hijau juga teman-teman tuh demen atau enggak. Kalau ngeliat langsung aslinya, ini handphone asli keren banget sih warnanya. Dan kalau ngeliat ke belakang, ini juga kan ada beberapa handphone Realme yang masih ada di tempat gua. Emang desainnya tuh ada-ada aja sih mereka. Dengan tujuannya itu sebagai pembeda dibandingkan dengan smartphone lainnya. Yang hijau kekuning-kuningan ini adalah Realme 8 Pro. Terus yang Realme GT ini juga hitam kuning ya. Dan ini ada Realme GT ME atau Master Edition yang mirip sama Copper. Realme. Ayo lah. Tapi ya bagus sih. Hai semua, gua Wasa. Ini adalah Realme GT Neo 2, keluarga terbaru dari Realme GT series. Jangan nanya langsung kenapa Neo 2. Yang Neo pertama kemana? Ya, gue nggak tahu. Jawabannya yang tahu cuma Realme Indonesia. Jadi monggo aja langsung ditanya ke mereka ya. Gue langsung aja ngebahas desainnya dulu nih ya. Karena pas handphone ini dipakai tanpa casing, pasti banyak banget yang bakalan salah fokus sama desain back covernya. Warnanya tuh hijau ngejreng begini, caper sih, tapi tuh nggak norak menurut gue. Hijaunya tuh mirip kayak candy tone gitu dengan finishing matte. Ada list hitam glossy yang tebal, ada tulisan Realme-nya. Dan ada juga list tipisnya tulisan Dare to Live berulang-ulang. Serta sekujur frame-nya ini juga berwarna hitam doff. Intinya buat gue pribadi ngeliat two-tone warnanya begini tuh kece. Beda daripada yang lain walau tetap mainstream. Nah mainstreamnya maksudnya tuh letak kamera belakangnya yang ada di sebelah kiri atas sini. At least si Realme juga berhasil bikin ciri khas handphone ini melalui warna dan desain yang ikonik. Jadinya tuh kalau dilihat orang lain dari jauh langsung tahu kalau ini tuh handphone apa gitu. Nah boxnya tuh memanjang kayak versi GT yang lain, pun begitu isinya juga mirip-mirip. Paling penting ada kepala charger Super Dart 65 watt dan dapat case silikon berwarna abu-abu. Realme GT Neo 2 ini tuh punya bentang layar 6,62 inch, panelnya I4 AMOLED dengan refresh rate 120Hz, serta 600Hz touch sampling. Dan teman-teman tahu nggak? Akhirnya ini real drum di handphone Realme tidak delay guys. Good job Realme. Fingerprintnya di dalam layar, terus juga perlindungannya kaca Corning Gorilla Glass 5. Speakernya pasti stereo dan ini tuh ada fitur high res audio sama Dolby Atmos. Buat slot SIM cardnya dual nano SIM card aja. Oh ya, unit yang gue pegang ini punya RAM-nya 12GB dan internal storage 256GB. Pas pertama nyalain ada sekitar 29 aplikasi yang minta diupdate dengan pemakaian awal memorinya yang termakan sekitar hampir 20GB. Lanjut ngomongin hardware lainnya, by the way ini tuh RAM-nya 12GB-nya LPDDR4X ya dengan UFS 3.1 dan masih bisa di-expand juga sampai 7GB. Gile sih. Maksud gue tuh gini, 12GB itu tuh udah gede banget RAM-nya. Mau multitasking kayak gimana pun juga aman. Ini masih aja bisa ditambahin lagi sampai 7GB. Terus otaknya atau prosesornya ini juga favorit gue pribadi guys. Pakai Snapdragon 870G 5G. Chipset kencang, nggak panas, dan bisa ngelibas game-game apapun pokoknya untuk saat ini. Nggak kayak triple 8 yang cepet banget panas, makanya buat gue pribadi ini tuh chipset andalan gue sih selain yang 865. Nah ditambah lagi kalau teman-teman ngegeber banget handphone ini buat main game, ini handphone punya pendingin bukan vapor chamber lagi, melainkan sistem pendinginnya tuh pakai stainless steel vapor cooling plus. Dimana ini adalah teknologinya si Realme ngasih 8 lapis sistem pendinginan dengan diamond thermal gel sebagai lapisan atau pelapis untuk meredam panasnya dari handphone ini yang menghasilkan suhu HP ini tuh tetap kejaga, nggak cepat panas tapi juga tetap balik lagi ke dinginnya. Nah jadi bisa dibilang dengan spek kayak gini tuh gue ngetes Antutunya aja sampai 3 kali dapat skornya dari 719 ribuan ini jadi 727 ribuan. Lanjut gue ngetes juga pakai skor Geekbench 5 nya segini, gede lah pokoknya. Nah buat grafik-grafik gamenya yang paling sering gue pakai buat ngetes aja ya, ini kayak PUBG ada dimana tuh semua grafik mulai dari smooth sampai HDR, frame rate-nya rata bisa ekstrim, bahkan sampai Ultra HD juga bisa. Cuma yang aneh ini tuh opsi 90 fps belum keluar, mungkin next update-nya kali ya. Dan ini juga gue selama main PUBG ngerasain frame rate-nya itu termasuk stabil. Lanjut game setan yang punya ukurannya hampir 14GB ini defaultnya tuh medium. Dinaikin FPS-nya jadi 60 masih aman banget. Main 30 menitan itu kerasa anget-anget aja menuju panas.
Beda banget sama triple 8 yang pastinya tuh udah panas belum ada setengah jam acan. Udah hafal banget gue pokoknya. Tapi ya kayak biasa ya, game langganan gue yang sering buat gue mainin masih aja Clash Royale guys. Dah intinya soal performa, teman-teman tuh nggak usah raguin lagi. Gamers silakan jor-joran di Realme GT Neo 2 ini. Soal baterai juga tenang, kapasitas yang dikasih tuh 5000 mAh, lumayan gede ya. Yang kalau gue tes SOT-nya pakai PC Mark ini bisa 9 jam lebih banyak. Dan buat durasi ngecasnya juga, waduh, ngeri guys, gue ngetes dari 5% sampai full itu cuma 38 menit aja. 40 menit acan kagak nyampe guys. Oke, sekarang kita pindah ke kameranya. Gimana pun chipset pasti ngaruh lah ya buat hasil processing kameranya. Dan karena Snapdragon 870 5G ini juga chipset yang lebih lama ketimbang triple 8, jadinya tuh lebih banyak update penyesuaiannya gitu kan. Logikanya nyampe. Nah, buat UI kameranya nggak banyak gue bahas ya, karena tuh masih mirip-mirip sama kayak Realme GT Master Edition yang kemarin udah gue bahas banyak. Paling sambil lihat aja ini ada menu sama opsinya tuh ada apa aja di kameranya. Dan kalau teman-teman mau foto mode RAW, itu juga bisa diambil lewat mode streetnya ini. Buat resolusi kamera belakangnya itu ada 3, 64 megapiksel lensa utamanya, 8 megapiksel lensa ultrawide, dan 2 megapiksel lensa makro. Buat kamera depan atau selfie-nya 16 megapiksel. Lanjut perekaman video, kamera belakang bisa 4K 60 fps, kamera depannya 1080p 30 fps aja. Nah, ini baik kamera depan ataupun belakang punya fitur ultra steady, tapi yang belakang kalau kita aktifin auto berubah gitu ya menjadi 1080p 60 fps. Oke, yang ini contoh video kamera belakangnya, ultra steady-nya gue nyalain, berarti dia otomatis ke 1080p 60 fps. Dan lensanya juga nggak bisa diubah-ubah ya. Kayak begini, coba kita jalan ke sana deh. Dari previewnya sih asik, nggak goyang-goyang banget. Ini gue jalan biasa loh, ini tangga gitu. Sekarang pindah ke kamera depannya ya. Oke, ini kamera depannya. Karena ini juga ultra steady-nya gue aktifin, dia ke 1080p 30 fps aja kalau lensa depan nih. Itu ada jalan ke sana. Coba kita jalan deh. Menapaki kayak begini. Oh, kena sinar mataharinya juga ya, jadi bisa dilihat sendiri tuh. Wing 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 wing. Oke, sebelum closing sedikit tambahan nih. Ini handphone serius deh guys. Haptic feedback atau vibrate-nya enak banget buat ngetik-ngetik. Sumpah, ini tuh hal kecil tapi penting buat gue. Berasa flagship-nya tuh berasa banget gitu loh. Gue berani ngasih skor 9 dari 10 buat vibrate-nya karena emang segitu padatnya ini vibrate-nya. Terus handphone ini juga jelas lah ada NFC-nya. Terus juga kemudian buat main game kalau mau lebih asoy lagi, ada mode GT kayak yang udah-udah. Tinggal diaktifin aja dari panel quick setting-nya kayak begini. Terus juga soal 5G udah pastinya dan juga sudah Wi-Fi 6.
Kesimpulannya, ini handphone kan katanya dijual seharga 6 jutaan. Gue masih nggak tahu sih, nanti detailnya gue taruh aja di deskripsi gitu loh. Nah, dengan harga segitu ya, menurut gue ya worth it sih. Soalnya ini tuh tepat banget buat teman-teman penggila spek dengan fitur yang komplit. Baterainya gede dan ngecasnya juga cepet. Terus juga jadinya penolong gitu loh buat teman-teman para gamers mobile smartphone. Ditambah ini juga handphonenya nggak panas. Terus buat yang seneng cari perhatian, warna hijaunya ini serius deh guys, kece. Paling ganti aja case-nya sama yang transparan nantinya. Soalnya case aslinya atau case bawaannya kan warnanya solid gini ya. Jadi nggak kelihatan hijaunya, cuma kameranya doang yang kelihatan hijau. Oh iya, ini juga anti goresnya udah terpasang dari awal pembelian. Jadi ibaratnya nih teman-teman kalau beli handphone ini Realme GT Neo tuh udah bener-bener ready, langsung masukin SIM card dan ya udah langsung dipakai aja, dan juga bisa sambil nunggu 5G merata di Indonesia. Pemakaiannya bisa panjang ini. Ya udah, paling segini aja ya review dari gua untuk Realme GT Neo 2. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.